Halo, apa kabar semuanya? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam Renungan Rohani, Aku Percaya. Hari ini, apa yang akan kita pelajari bersama-sama? Saya rindu untuk sama-sama kita yaitu mempelajari satu hal yang mungkin sederhana, tapi bagi saya maknanya sangat dalam. Ada seseorang dan dia perempuan, dia ditulis predikatnya, namanya di dalam firman Tuhan, tetapi tidak disebut namanya. Siapakah dia? Coba sama-sama kita lihat dulu, saudara. Lukas 17 ayatnya yang ke-32. Ayat ini cukup pendek dan demikianlah bunyinya. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. That's it. Itu aja. Ingatlah akan istri Lot. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak pernah menyebutkan siapakah yang namanya istri Lot itu. Dan predikat ini hanya disebut ya istri Lot. Tidak ada ciri lain yang disebutkan di dalam Alkitab tentang istri Lot. Misalnya, ya mungkin kesukaannya apa, atau mungkin apa kemampuannya, apa kebisaannya. Hanya ditulis istri Lot. Dan Alkitab mau untuk setiap kita sebagai orang percaya mengingat tentang istri Lot. Mengingat apanya? Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Maka sebelumnya saya harus sampaikan bahwa label istri Lot ini sangat berlawanan dengan Lot sendiri. Lot adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Lot adalah saudara dari Abraham. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari sikap hidup istri Lot. Setidaknya ada dua hal yang kita bisa pelajari yang dimiliki dari istri Lot ini yang harus saudara dan saya kita waspadai. Yang pertama, istri Lot memiliki kecintaan terhadap dunia ini. Dalam kitab Kejadian, di Kejadian 19 dikatakan bahwa betapa dia sangat terpikat dengan kota Sodom dan dia sangat-sangat tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia, seperti yang kita tahu, bahwa dia tidak menghiraukan apa yang menjadi pesan dari malaikat atau perintah Tuhan melalui malaikat. Ketika Lot dan keluarganya berjalan menuju ke arah gunung atau tempat yang diperintahkan Tuhan untuk mereka tuju, istri Lot adalah satu-satunya pribadi, satu-satunya orang yang Alkitab katakan menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Kita semua orang Kristen yang sudah pernah mendengar ayat ini atau tahu tentang cerita ini, kita pasti tahu. Ketika ia menoleh ke belakang, maka ia berubah menjadi tiang garam. Artinya apa? Ketika kita tidak taat, maka ada konsekuensinya. Tetapi ketika kita taat, maka ada upah, ada hadiah, ada berkat yang menanti saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini, ayo di zaman akhir ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, atau orang-orang banyak mengatakan hari-hari yang sulit, ayo hari ini saudara dan saya, lebih lagi kita menempel kepada Tuhan, lebih lagi kita mengasihi Tuhan, lebih lagi kita mau rindu untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan cintai apa yang ada di dunia ini, karena firman Tuhan berkata buat saudara dan saya, firman Tuhan janji kita punya hidup yang kekal kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi apa gunanya punya dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Ini yang terjadi pada istri Lot. Nyawanya hilang dan ia tidak melihat kehidupan, dia tidak melihat masa depan yang indah karena ia tidak taat. Ayo taat, karena orang taat pasti selamat. Ayo cari kerajaan sorga. Dan ayo hari ini sama-sama kita imani, berdiri di atas dasar firman Tuhan yang benar. Kalau saudara dan saya, kita datang cari Tuhan, cari makanan rohani, cari makanan yang membawa berkat, membawa keselamatan, maka engkau dan aku akan melihat hidup yang kekal, akan melihat keberhasilan. Tuhan ada di sorga, tapi di bumi bentuknya kuasa mujizat, bentuknya berkat penyertaan, pemeliharaan bagi setiap kita. Apapun yang hari ini kau doakan, kau butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Tapi hari ini, ayo kita cari makanan yang membawa, yaitu kepada kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 25-27. Di sana dikatakan, carilah makanan yang membawa kepada kehidupan kekal. Jangan mencari makanan yang membawa kepada hidup yang binasa atau kebinasaan.
Karena apa? Kecenderungan manusia biasanya hanya melihat yang sementara. Tapi ayo hari ini kita melihat ke depan, pandang ke depan. Sorga menanti saudara dan saya. Kalau hari ini kita mengambil keputusan untuk apa? Belajar dari istri Lot, sikapnya yang mencintai dunia ini. Ayo kita tinggalkan. Ayo kita jauhkan semua sikap yang mencintai dunia ini. Memang kita masih di dunia. Memang mungkin kita masih bersinggungan dengan orang-orang dunia. Tapi hari ini ayo fokuskan hatimu dan pikiranmu kepada janji kerajaan sorga. Yang kedua, hari ini apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan istri Lot? Istri Lot meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dia nggak percaya. Dia sama sekali tidak menghiraukan. Dia meremehkan. Saudara, hari ini dengan kasih Kristus, dengan kerendahan hati, mari ayo kita percaya. Karena hari ini saya mau sampaikan, jika engkau tidak percaya, maka saudara, konsekuensinya kita masing-masing yang akan menanggungnya. Bijaksanalah dalam hidupmu. Bijaksanalah dalam hari-harimu. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang taat. Orang yang bijaksana, orang yang mau mengasihi Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang hidup dengan ucapan syukur. Karena kalau kita mengucap syukur, kita taat kepada Tuhan, maka kita tidak akan sekali-kali meremehkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya? Hari ini, ayo, mari saudara dan saya. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukanlah. Malaikat sudah bilang sama istri Lot, jangan menoleh ke belakang, tapi ia tetap lakukan. Saya sekali lagi menyampaikan hari ini sebagai hamba Tuhan, ayo mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita, apapun yang kita alami, percayai, pegang teguh firman Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh pegang janji, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka saudara dan saya, kita akan melihat bahwa doa-doamu pasti dikabulkan Tuhan. Saya teringat ada seorang ibu. Ibu ini dia mengikuti ibadah live streaming. Dia punya benjolan ada di pergelangan tangannya. Dia takut pergi memeriksanya, ngecek ke petugas medis profesional karena dekat nadi. Benjolannya semakin lama semakin membesar dan semakin mengkhawatirkan. Tapi di saat khawatirnya datang, di saat itu juga perasaan percayanya, iman percayanya juga ia lakukan. Artinya juga ia tetap imani bahwa kuasa Tuhan pasti bekerja melalui doa. Dan ia mengambil sarana kuasa minyak urapan. Dia mengoleskan pergelangan tangannya setiap hari dengan kuasa minyak urapan dan mengimani. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian mujizat terjadi. Yang tadinya ada benjolan semakin lama semakin besar, dia tidak pergi ke petugas medis profesional karena dia mengimani. Dia diciptakan sempurna, kuasa Tuhan juga sempurna bagi saudara dan saya, dan dia mengalaminya. Benjolan itu bukan hanya kempes, tapi hilang, sama sekali hilang. Sangat luar biasa. Tidak ada benjolan sama sekali. Seperti tidak pernah terjadi benjolan. Dan sudah menjadi normal. Kembali seperti semula. Puji Tuhan. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya, ayo hari ini kita diingatkan kembali. Ingatlah akan istri Lot. Hidup ini kita tidak pernah tahu. Waktu Tuhan kita tidak pernah tahu. Ayo pergunakan waktu dengan baik. Pergunakan kesempatan dengan baik. Bawalah dirimu datang kepada Tuhan dan kita berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Tetaplah setia, tetaplah kuat, dan jadilah percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.